Selamat datang di Rujak Politik di sesi ruang terang. Yang gelap-gelap diterangkan lah. Iya. Tapi kan kalau masalah kulit kan nggak tahu ya. Langsung aja. Iya, langsung aja. Ini wow, akhirnya kita mendapatkan follow up yang cukup menarik dari dia. Itu adalah presiden kita yang dulu, yang sekemarin gitu kan. Namanya Joko Widodo. Joko Widodo sempat ramai di media sosial ada matahari kembar. Karena mantan presiden Jokowi terima soal kunjungan Sespimin Polri. Oh, sebelum itu sebenarnya kalau isu matahari kembar itu kan gara-gara menteri yang datang. Menteri ngomong bos saya Jokowi. Iya, bos saya Jokowi. Itu kan silaturahmi ke bos saya gitu kan. Bos Jokowi. Dan sampai saat ini tidak di reshuffle, logik berarti bisa kalian simpulkan presiden kita titik-titik gitu. Titik-titik. Ini kan nuansa ujian. Titik-titik. tapi ini kan akhirnya kan Jokowi kan menanggapi isu ini yang dia bilang bahwa nggak ada tuh matahari kembar. Ya, bener yang dia ngomong. Matahari cuma satu. Prabowo Subianto. Kita kan nggak tahu ya kalau misalnya apakah ini upaya dia untuk meredam isu-isu tertentu kah? Maksudnya isu-isu matahari kembar ya. Atau memang dia bener gitu loh, emang dia ngakuin ya presidennya Prabowo gitu. Iya. Kalau analisa saya sebagai pengamat medsos asik. Keren. Pak Jokowi ini pengamat medsos sekarang kita. Iya. Pak Jokowi ini pengen eksistensinya di dunia perpolitikan tetap dipakai nanti di 2029. Iya, karena dia sampai sekarang masih belum punya rumah partai sih ya. Iya, karena dia masih nggak punya partai. Jadi celah-celah yang kayak gini-gini tuh tetap permainan buat dia gitu loh. Ya, jadi dia lebih ke dompleng anaknya kan gitu kan. Kan udah ngasih kerjaan buat anaknya nih. Nah, cuman kan ibaratnya anaknya yang ngantor, bapaknya yang terima hasil gitu, misalnya gitu kan. Tapi ini jadi perbincangan karena dari mantan presiden sebelum-sebelumnya tidak ada yang seperti ini. Bener, maksudnya Jadi perbincangan karena ya dulu SBY selesai ya biasa aja itu. Udah Pak SBY nggak cawe-cawe ke presidenan selanjutnya. Pak SBY fokus ngelukis, kadang jalan-jalan sama almarhum Bu Ani. Ada legacy yang bagus gitu loh. ada sedikit tanggapan mungkin dari gue adalah mungkin karena dulu waktu Jokowi pertama kali ngebentuk kabinet itu benar-benar yang nggak ada dari zaman SBY kemarin gitu loh. Cuman kalau sekarang kan Prabowo ini kan hampir sepertiganya dari zamannya Jokowi. Jadi masih banyak. Kalau sepertiga kan banyak nih. Kalau cuma 1, 2, 3 orang kan nggak berasa gitu. Di zaman Jokowi juga ada yang menteri bekas SBY kan. Iya, karena masih ada kasar kata ada backingnya, wapresnya itu kan. Benar, satu ada backingnya, kedua memang mungkin kompeten kali ya gitu. Cuman kalau ini kan sampai sepertiga. Iya, kayak ada menteri menteri tim ses Jokowi apa namanya itu kan? Jokowi Mania. Iya, Joman. Sekarang jadi menterinya Prabowo itu si Budi Ari. Oh itu Projo. Ya Projo jadi Budi Ari. Budi Ari itu jadi menteri Prabowo. Ya, istilahnya kan itu ada tuh Projo sama Jokowi jadi menteri masih di menterinya Pak Prabowo gitu kan. Iya, jadi banyak irisannya gitu. Jadi wajar lah disebut matahari kembar oleh netizen gitu loh. Padahal memang matahari cuma satu. Pak Jokowi nggak salah. Karena yang diomong Pak Jokowi itu sangat benar. Iya, harusnya begitu. Matahari satu gitu. Matahari emang satu. Matahari satu kan satunya lagi bulan. Ya, kalau bahasa medsos tuh, lu pansos mulu Pak. Bener gak? Iya sih. Lu dikit pansos, ada aja naik motor lah. Terus ada yang datang lah, diliput lah. Kalau sekarang tuh lebih banyak yang datang itu. Iya, yang katanya di organisir ya. Nggak ngerti gue apa dipanggil apa diorganisir. Nah, udahlah intinya kalau bahasa medsos itu pansos. Gitu. Ya mungkin ini tadi yang dia pengen punya bargaining di 2000. Ngerasa saya 2 periode jadi presiden saya punya taktik. Ini kemarin presiden ini saya yang menangin nih. Padahal presiden waktu itu masih presiden tuh. Makanya Kan disebut sama presiden kita, hidup Jokowi. ya itu. Jadi kita masih pakai akal sehat ya, masih sehat lah akal gitu kan. Kalau yang lain saya nggak tahu kan gitu kan. Ya kan logiknya kan gitu kan. Iyalah.
Dia kan dulu masih presiden. Bener. Terus akhirnya Terus dia ini jadi hidup di sini. Iya. Nah, kecuali ini nggak jadi presiden, hidup di sini oke lah dari tim ses. Iya. Tapi kan dia presiden. Ya itu nggak masalah sih. Enggak. Yang penting presiden kita sekarang Pak Prabowo ya saya akui ulatnya 4 kali nyalon, 1 kali menang. Iya. Selalu itu ya. Iya. Selalu itu kita tuh dari episode ke episode tuh yang dibahas itu dulu tuh. Iya. 4 kali nyalon, 1 kali menang. Terus ya Bapak sekarang sudah jadi presiden. Udahlah Pak, kita nggak mau lihat bagaimana cara Bapak menang kemarin itu udah keputusan negara kita udah mutusin Bapak presidennya. Tolonglah Pak. Iya, udah tunjukin kerjanya aja lah. Tunjukin orang-orang yang kompeten di bidangnya, jangan yang istilahnya balas budi, apalagi orang-orang yang istilahnya itu orang-orang yang nggak kompeten. Rakyat kita, masyarakat kita banyak orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berintegritas. Jadi kan soal matahari kembar ya. Ini agak-agak sedikit topiknya agak melebar nih. Dari matahari kembar, tiba-tiba kan sempet tuh menteri-menteri halal bihalal di rumahnya Gus Imin. Imin. Tiba-tiba katanya Gus Imin dapat telepon dari Pak Prabowo, rapatkan barisan kabinet. Jaga soliditas. Jadi tuh ini seakan-akan tuh memang benar-benar ada apa ya, kalau gue ngebacanya tuh, kalau gue yang ya gue tahu lah penjelasannya pasti kan semua ngebantah karena ini kan soliditas satu ya matahari, satu Prabowo gitu. Cuma gue ngebacanya jadi kayak ada yang gengnya Prabowo. Kalau ada statement kayak gitu berarti lagi nggak baik-baik aja tuh. Oh iya. Ya kan? Gue nggak berani tuh ngomongnya. Enggak kan, dari statement dia berarti ada rasa ketakutan. Apalagi kan banyak menteri Pak Prabowo kan orang-orang yang tidak kompeten dan dia bukan orang politik. Iya. Yang kontribusinya di dunia politik nggak ada. Sedangkan banyak orang-orang yang berpolitik, yang ikut politik mendukung Prabowo dapat kuenya kecil. Dan orang yang orang yang tidak punya partai politik, hanya ormas tim ses, dia dapat menteri. Ya, menurut saya itu penghinaan loh. Tapi kan ada juga ketua parpol yang ke rumah Jokowi kan. Ya, kalau itu ya. Kalau itu kan kemarin kan selamatin tuh karirnya gara-gara. Bisa jadi diduga ya kuncian. Iya. Semua ada kunci-kuncian. Ada kunci-kuncian. Dan memang banyak juga yang ngebaca ini jadi ada manuver politik di dalam kabinet gitu loh. Kalau politik kan jahat. Saya yakin suatu saat ya pasti. Ya, tahu sendiri kan. Iya. Harusnya politik kan kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang lurus kan gitu kan. Ya itu politik kita seperti itu. Dan mudah-mudahan sih emang maksudnya isu-isu yang seperti ini tuh ini bukan isu memecah belah ya, dalam artian bikin kubu dalam kubu itu udah nggak asik banget gitu loh. Udah nggak asik Kita banget. intinya kita ngedukung Presiden Pak Prabowo Subianto untuk ngebukti ini Bapak selama ini udah hampir 20 tahun Bapak kebelet jadi presiden kan gitu kan. Iya lu tuh mah. Udah kebelet banget kan sekarang. Udah keluarin semua Pak gitu. Kalau orang bahasa Jawa bedegelen. Kalau gue mah yang penting mah dia kerja bener deh. Udah deh. Orang mulus sudah mau keluar udah 20 tahun di tempat nih. Terus sekarang Bapak jadi keluarin semua Pak. Iya. Dan sampai diempet taunya cuma angin doang keluarnya Pak. Tapi kalau gue tuh yang penting Pak Prabowo tuh kerja. Ya kerja tapi supportingnya ke Bapak itu kasihlah orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang paham tentang tentang politik, orang yang punya pendidikan yang jelas. Iya. Jangan orang-orang yang balas budi gitu. Oke, 1, 2, 3 nggak masalah. Enggak, kita rakyat nggak bego Pak. Ketika dia jadi menteri, di bawah menteri ada puluhan bahkan ratusan karyawan yang harus dipimpin oleh orang yang tidak berkompeten di bidang itu, dan dampaknya kan masyarakat. Dan nggak juga kadang-kadang kan dari satu orang nih bawa lagi. Iya, itu bawa lagi saudaranya mungkin karena inilah lingkungan-lingkungannya nih yang mesti diubah gitu loh. Jadi tolonglah, udahlah praktek-praktek kayak gitu tuh udahin lah gitu loh. Intinya kita ke depan bakalan ada lagi pansos dari mantan presiden kita. Saya meyakini hal itu. Anaknya juga udah mulai lagi ya. Karena sudah kebaca siapa di balik tim sesnya dia. Orang politiknya akan menggunakan algoritma itu. Ada aja, random aja tuh pasti ada nanti itu. Tapi emang nggak tahu ya. Gue justru sebagai kita yang bergerak di bidang media ya, lo media sosial, gue di redaksi juga kayak gini loh.
bertanya, itu emang ada yang nongkrongin rumah Jokowi sekarang ya? Yang nongkrong ini ya, wah itu pas pampres. Iya, maksudnya wartawan juga tetap ada di situ. Jadi tuh setiap pemberitaannya selalu ada gitu loh. Ya bisa jadi, ya tau lu orang wartawan kan, kalau udah lancar bulanan kan ya bisa jadi naik tuh Nah, itu kita. tuh susah tuh ngomongnya tuh udah. Ya itu Udah ya susah pokoknya dijelasin. kita jelasin lah pokoknya tuh. Ya gimana ya Jokowi. tapi apa kata Jokowi, mudah-mudahan emang benar matahari cuma satu sehingga kita tidak disibukkan dengan isu-isu yang nggak jelas gitu. Udah, saya meyakinin ke depan bakalan banyak anak muda, banyak masyarakat yang makin cerdas akan melek politik atau dampak politik semua rakyat kita. Buktinya kemarin harga emas naik 2 juta sekian, banyak dari masyarakat kita beli emas batangan, emas 1 gram, 5 gram, 10 gram, karena banyak orang yang mungkin mulai tidak percaya dengan pemerintahan kita kan. Bisa Itu jadi dia. seperti itu. Kan lihat sendiri kan ada video yang baru dibuka udah antri orang. Itu kan bukan orang-orang miskin, orang yang kaya ingin nyelamatin harga dia ya, karena apa? Rupiah lagi melemah. Terus harga emas terus melambung tinggi kan. Iya, Terus perpolitikan lagi panas gitu kan. gue sih mengapresiasi juga satu orang lagi ya, yaitu adalah Mensesnek yang sekarang juga merangkap sebagai jubir istana, Pak Prasetyo Hadi. Dia bilang kan memang, itu mah biasa, tidak ada manuver politik di Iya. dalam pertemuan itu. Ya mudah-mudahan bener gitu. Kalau gue sih Iya. capek loh ngomong gitu. Tapi tetap Pak Prabowo jangan mudah percaya kepada pembisiknya, karena politik itu jahat, Pak. Bapak udah sering kali dikhianatin orang, Kita nggak bisa, kita tuh nggak boleh gampang ngasih cek kosong gitu ibaratnya. Kayak ya udah nih gitu, kita percaya aja gitu. Nggak juga ya, Pak Prabowo juga seperti itu harusnya ke kabinet bawahnya gitu loh ya. Kita ngasih lo kursi nih, kalau gue jadi Pak Prabowo nih, gue ngasih lo kursi nih Mas Saiful. Tapi kan gue juga nggak boleh nih bilang ya udah lo kerja aja gitu. Enggak lah, gue juga mantau gitu. Ya mudah-mudahan sih bener dipantau ya. Iya, ya. Kita percaya Pak Prabowo. Itu tadi saya ulangi, 20 tahun kebelet, sekarang keluarin semua, Pak. Iya, soalnya Jangan keluar angin, Pak, gitu doang. soalnya terlepas dari polarisasi dari efek pemilu kemarin juga kayak menurut gue sekarang tuh udah saatnya ya udah nih, udah negara nih yang ngomong nih, udah percaya deh gitu. Kita presiden siapapun yang dipilih dia menjalankan tugasnya dengan amanah ya. Kecuali udah mulai terlihat merugikan diri sendiri, merugikan banyak orang, itu zolim tuh. Kalau perlu Bapak bisa ketika reshuffle nanti bisa ngelibatin masyarakat, mungkin bisa open bidding. Oh keren tuh. Iya, misalnya pemilu tuh nggak cuma presiden tapi juga kita polling gitu. Iya, di menteri bisa. Ini masukan Pak dari kita, Dari anak muda yang masih belajar politik ya. Iya, dan juga pengamat media sosial. Terus mungkin saran bisa dimasukin, udahlah open bidding menteri, libatkan masyarakat. Jadi ketika ada menteri yang kerja nggak benar kan itu udah pilihan masyarakat. Bener. Jadi dari pemerintah udah nentuin, nih gue udah kasih 10 orang nih. Silakan masyarakat memilih siapa orang-orang yang kompeten di bidang yang. Iya, polling aja. Polling sehari 2 hari aja. Nggak usah lama-lama, polling sehari. Tapi pollingnya yang bener ya, maksudnya bukan bermodal mahal. Betul. Polling sistem aja. Polling sistem. Nah, cuman keputusannya tetap di Pak Prabowo ya. Prabowo cuma kan melibatkan rakyat. At least rakyat memilih. Kalau ternyata Pak Prabowo tidak memilih itu, ya nggak usah polling. ya, tapi kan at least melibatkan. tapi emang kadang-kadang tapi itu pisau bermata dua. Tapi itu pisau bermata dua karena kan di satu sisi kan kabinet ini harusnya orang-orang pilihannya presiden juga gitu loh. Harusnya kalau yang gue tahu ya gitu ya. Ya kan orang-orang presiden banyak nih. Mungkin dari 10 yang lempar di ranking aja siapa yang kan ada kepercayaan publik kemana. Oh dulu tuh zaman Jokowi awal tuh sering tuh ya kita ngeliat itu ya survei kepuasan publik terhadap pemerintah terkini tuh. Nomor satunya udah pasti tuh Puja Susi. Ya, ternyata itu pollingnya bener. Menteri-menteri yang kerja bagus hilang semua. Sampai jumpa lagi di Ruang Terang di channel Rujak Politik.